Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa naltaju ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan bertepatan bab yang kita baca adalah menuntut kita untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari pada waktu sebelumnya, di mana seorang muslim dituntut untuk tafaqquh fiddin, setelahnya mengamalkannya, dan setelahnya mendakwahkannya. Itu bab kita ini adalah bab ke-20, bab fid dilalah ala khair, bab menunjukkan kepada kebaikan, wa du'a ila hadyin aw dhalalah, atau bicara tentang mengajak orang kepada petunjuk atau kesesatan. Kalau membawa kepada petunjuk dan diamalkan, maka menjadi amal jariah kebaikan. Dan kalau membawa pada kesesatan dan diikuti orang lain, akan menjadi amal jariah kesesatan yang dosanya akan dipikul sampai hari kiamat. Qala Allah Ta'ala wad'u ila rabbik, wad'u ila rabbik. Al-Hajj ayat 67. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah wad'u ila rabbik, ajaklah manusia kepada Rabbmu, mengajak kepada ridha Allah, kepada jalan Allah, kepada syariat Allah. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Kalau di sana ada ayat yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang beriman kepada Rasul dan orang yang mengikuti Rasul berdakwah. Orang yang mengikuti Rasulullah cintanya Rasulullah, beriman dengan ajaran Rasulullah, maka kemudian berdakwah. Ya, kemudian berdakwah. Dikatakan qul hadhihi sabili. Ya. Surat Yusuf ayat 108 ya. Qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Aku menyeru manusia di atas pemahaman yang jelas. Ana, saya, wa manittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Bahwa kebaikan itu harus didakwahkan. Sebaik-baik suatu kebajikan, manakala tidak didakwahkan, akan susut. Seburuk apapun pemikiran, walaupun berlawanan dengan fitrah, karena dipasarkan terus, akhirnya
punya lagu juga. PKI itu tidak ada pondok pesantrennya. PKI nggak punya pondok pesantren, juga tidak punya sekolah, tidak punya sekolah. Ideologi dilarang di Indonesia, organisasinya dilarang, dan diisolasi selama sekian tahun, mulai 65 sampai sekarang 50 tahun. Dikasih kesempatan dikit, ngerti sana sini muncul, ngerti sana sini muncul, bahkan sampai bisa menggunakan institusi negara, institusi keamanan untuk membela dan menjaga mereka. Apa di balik itu? Diam-diam mereka berdakwah, diam-diam mereka militansi. Maka kalau kita sebagai orang yang membawa kebenaran kemudian tidak berdakwah, tidak membongkar keburukan komunis, ditanyakan iman kita. Iya, siapa mau di antara kita bisa ngomong kepada tetangganya? Karena komunis-komunis itu pada prinsipnya juga hidup di Indonesia ini, juga hidup di lingkungan kita. Mungkin juga tetangga kita. Bahkan pusat komunis ya di Solo ini. Bahkan dulu ada kiai, dua kiai di Solo ini. Khutbah Jumat di mana-mana, tapi ngejak nggak sholat. Nah, jadi sebetulnya kalau setan menyesatkan orang yang nggak usah disalahkan. Ya namanya setan kok. Jadi kalau orang sesat mengajak kesesatan, ya kerjaannya gitu. Tapi yang jadi masalah adalah sejauh mana kita bisa lawannya dan mengantisipasinya. Iya. Muslimin hafizakumullah. Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa Al-Imam Nawawi telah menyebutkan dalam bab ini tentang ad-dilalah 'alal khair, menunjukkan kepada kebaikan, yaitu menjelaskan kepada seluruh manusia alladzi yantafi'una bihi fi umuri dinihim wa dunyahum, yaitu menjelaskan kepada manusia semua yang bermanfaat baik dalam urusan dunia maupun agama. Wa man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilih, dan siapa yang mengajak pada kebaikan maka seperti dia yang melakukannya. Jadi kalau kita ngajak sholat kemudian orang lain sholat, maka kita mendapatkan pahala seperti yang dia lakukan. Di sini ada kata-kata ad-dilalah 'alal khair, tapi juga ada kata ad-du'a atau dakwah. Wa amma da'wa ilaihi fahuwa akhassu minad dilalah. Menunjukkan itu berbeda dengan berdakwah. Maka kata dakwah kepada kebaikan itu lebih khusus daripada menunjukkan. Karena apa? Bisa saja orang menunjukkan. Umpamanya apa? Ada pengajian di mana itu, tapi nggak ngajak ke pengajian tempat itu gitu. Jadi cuma menunjukkan aja. Itu pengajian di situ gitu. Tapi nggak mengajak untuk atau mengatakan rohinya itu ada masalah, tapi nggak ngajak untuk bantu rohinya, berbeda ya. Maka kalau bukan hanya sekedar menunjukkan, termasuk juga memotivasi atau mengajak ya, da'akana hada akmal wa afdal. Jadi bukan hanya menunjukkan, tetapi sebisa mungkin juga mengajak. Wal insan ma'murun bid-da'wah ilal khair. Semua manusia diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan.
mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad'u ila rabbik. Sampai pada firman Allah, innaka la'ala hudan mustaqim. Sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ila akhirnya. Persis dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takun itu hendaklah ada, artinya dipersiapkan, diadakan, dikader umat kalian itu suatu kelompok yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah, amar ma'ruf nahi munkar adalah beruntung. Terima kasih kepada seorang akhwat, ibu-ibu ya, yang bikin kita malu ya. Ya, seorang ibu-ibu ya, sudah di sana ada ya, ada tempat yang sudah disiapin, akan ada campur saru ya. Kemudian menceramai mereka sehingga jadi campur sarunya ya. Suatu luar biasa ya. Fahadil ayat wa amsaluha kulluha tadullu ala annal insan. Ayat-ayat di atas dan semisalnya masih banyak, semisalnya banyak sekali. Yang bagi lahu ayyakuna da'iyan ilallah. Falidzalika fad'u wastaqim, dalam surat Syura ya. Ayat berapa? Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa, surat Syura ayat 14 ya. Dengan demikianlah engkau berdakwah dan istiqomalah dan lain-lainnya, mengharuskan seseorang untuk menjadi da'i, menyeru, mengajak kepada kebaikan. Walakin la yumkin an tatimma da'wah illa bi'ilmil insan bima yad'u ilaihi. Tapi kata Syekh Utsaimin ya, kalau mau berdakwah harus memahami apa yang tidak li'annal jahil qad ya'tu ila syai'in yadhunnu haqqan wa batil. Ya memang kita katakan ngaji dulu ya. Bab seorang itu bisa saja mengajak suatu kebatilan ya. Maka banyak itu di televisi-televisi itu loh. Ya. Yang dai-nya dai apa? Karbitan. Nah. Tidak semua karbitan, tapi ada juga ada karbitan ya. Berubah profesi, dulunya artis kemudian langsung jadi apa? Penceramah. Kalau penceramah sih agak wajar ya. Tapi repotnya menjadi mufti itu loh. Ya, kemudian ngajak orang lain kepada kesesatan. Kan gitu kan? Di antaranya dukung Ahok. Ya, itu yang dai yang suka lompat-lompat mimbar segala macam itu loh. Enggak usah disebut namanya. Semua tahu. Iya. Ma'asyiral muslimin, yang penting kita memahami apa yang kita dakwahkan ya. Terus ma'asyiral muslimin hafizakumullah, wa sawa'un kana aliman mutabahhiran fahim fi jami'i abwabil ilm. Jadi dakwah itu yang penting paham. Baik pahamnya itu memahami ya dan menguasai semua bab-bab ilmu, atau kana aliman fi nafsil masalah allati yad'u ilaiha, atau memahami masalah yang dakwakan. Yang penting apa? Enggak tahu kecuali sholat, ajak orang kepada sholat ya. Ada bab enggak tahu kecuali hanya sedekah, ajak pada sedekah. Jadi dai itu falaisa bi syartin ayyakunal insan aliman mutabakhiran fi kulli syai'. Jadi jangan sampai nunggu dai harus kayak ustaz, tahu semuanya. Kapan kalau gitu, nggak akan selesai-selesai gitu. Ya. Bal linafrid annaka turidu an tad'un nas ila iqamis shalah. Ya, bisa saja kita ambil contoh, engkau ingin ngajak orang kepada menegakkan sholat.
Kalau mengajak orang ke masjid perlu ilmu banyak enggak? Enggak kan, cuma ngajak ke masjid sih enggak gitu kan. Mengajak ke sholat jemaah kan enggak perlu banyak. Yang penting sholat. Tapi kalau mengajak untuk menegakkan sholat, mengamalkan sholat, ya. Fa'idha fahimta faqahta ahkamas sholat wa arafta jayidan fad'u ilaiha. Nah, kalau kita ingin ngajak untuk menegakkan sholat, Anda paham hukum sholat baik-baik, yuk ajak orang untuk mengamalkan sholat secara baik. Walaupun engkau tidak tahu ilmu yang lainnya. Ballighu anni walau ayat. Ajaklah orang, sampaikan kebenaran dariku walaupun satu. Tapi yang penting gini loh, yang kita ajarkan kita paham secara benar. Kan nggak sulit kan? Walaupun apa, dengar pengajian satu ayat benar, ajarkan. Walakin la yajuzu an tad'u bila ilmin abadan. Tapi tidak boleh loh Anda mengajak kepada sesuatu yang tidak ada ilmu sama sekali. Di anna dzalika fi khatar. Karena bahaya, membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain. Kenapa bahaya dirimu? Karena membahayakan diri engkau, karena Allah telah mengharamkan kita mengatakan atas Allah apa yang kita tidak ketahui. Dosa yang besar adalah kalau kita mengajak orang tapi kita tidak tahu apa yang kita ajarkan. Kata Allah, qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, ya. Kemudian melampaui batas tanpa ilmu, dan engkau menyekutukan Allah yang Allah tidak menurunkan alasan baginya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan engkau mengatakan atas Allah apa yang engkau tidak ketahui. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan engkau mengikuti, meniti jalan apa yang engkau tidak ketahui ilmunya. Karena apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Yang kedua, hendaklah seseorang itu bijak dalam dakwahnya. Bijak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu apa? Tepat dalam bicara, tepat dalam bertindak, sesuai dengan kondisi yang membawa kepada hasil yang paling baik, ya. Menempatkan suatu pada tempatnya, ya. Mengajak orang yang memang sudah ingin ngaji dengan pembicaraan sesuai dengan kondisinya. Mengajak orang bodoh sesuai dengan kondisinya, ya. Semua orang itu kullu unasin lahum da'watun khassah. Semua orang itu ada perlakuan khusus sesuai dengan kondisi masing-masing. Untuk itu, dalilu hada, apa dalilnya kalau kita mengajak orang dengan metode khusus, ya. Karena tatkala Rasulullah SAW lamma ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, ketika Rasulullah mengutus Mu'adh ke Yaman, apa kata Nabi? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Nah, kalau ahlul kitab kan punya ilmu, maka kemudian diurutkan cara dakwahnya. Ahlul kitab punya ilmu, tapi masalah dalam masalah tauhid, maka pertama yang baca adalah syahadatul la ilaha illallah. Yang kedua, kata Nabi apa? Kalau mereka udah paham syahadatain, ajak mereka menegakkan sholat. Kalau sudah, ajak mereka untuk membayar zakat. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adh kondisi umat yang akan didatangi.
sehingga bicaranya tepat sesuai dengan kondisi mereka. Contohnya, beliau mengatakan, ini sebagai kritik juga ya, akan adanya kesalahan-kesalahan dalam dakwah di lingkungan kita. Wal nadrib lihat mathalan waqi'ah. Coba kita lihat bagaimana kita memperhatikan cara berdakwah. Law anna rajulan jahilan takallama wa yusalli yadhunnu annal kalam la yadhur. Kalau kita mendapatkan orang yang ngomong dalam sholat, zaman Rasul ada itu ya. Zaman Rasul ada seorang sahabat yang apa? Mendengar temannya bersin. Kalau bersin baca apa? Dalam sholat baca enggak? Dalam sholat baca enggak doa? Kalau bersin siapa? Alhamdulillah. Boleh enggak? Boleh. Tapi baca yarhamukallah boleh enggak? Nah kalau yarhamukallah kan ngomong. Nah ini kalau alhamdulillahnya sih enggak ada masalah. Nah kemudian baca yarhamukallah. Para sahabat baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia bingung juga. Kok melototin aku? Ada apa? Aku cuma doakan gitu. Semakin keras lagi mereka. Setelah aku tahu mereka suruh saya diam-diam. Setelah selesai kata Nabi, ya Allah, aku tidak mendapatkan seorang muallim yang lebih lembut daripada Rasulullah. Nggak gertak aku, nggak nyala-nyalain aku, cuma ngomong. Tahuilah sholat itu adalah tasbih, tahlil, ya, tidak pantas untuk omongan orang. Jadi kalau baca alhamdulillah doa nggak masalah, itu tasbih padahal. Tapi kalau yarhamukallah kan doain, itu nggak boleh. Nah, ketika ada orang yang ngomong, ya, dan dia tidak paham, ya ini jangan kita gertak, jangan kita kerasi. Cukup mengatakan sholat ini la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Persis kata Nabi, sholat ini tidak cocok untuk omongan orang. Tiada tasbih, takbir dan qiraatil Quran. Nah kalau ada orang sholat kemudian nyanyi-nyanyi dan tahu itu haram, sengaja melecehkan, nah ini ya dikebukannya. Karena ada itu yang sholat sengaja apa? Pakai gerakan melecehkan, ada nggak? Nah ini melecehkan ini, oh ya, kayak gitu ya. Ini harus kita gertak ya. Jadi kalau ada orang pakai kunut, ya jangan disalah-salahin. Selesai sholat dibidah-bidahin, ya, besoknya nggak sholat malah itu. Ya. Jadi kalau melakukan hal yang sifatnya ikhtilaf, ya nggak usah dikomentari gitu kan. Untuk itu Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tayyib. Asral muslimin hafizakumullah. Syekh Utsaimin menjelaskan sampai akhir ya, menjelaskan sampai akhir. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini buat kaum muslimin. Kalau buat orang bodoh apa? Kalau buat orang yang punya ilmu dan mendebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Kalau jidal itu harus mencari yang paling baik sehingga dia tidak keberatan menerima kebenaran yang datang dari kita. Baik. Di sini beliau mengatakan fala budda ayyakunal insan ala ilmin bihali man yad'u. Haruslah seseorang itu memahami kondisi orang yang mau diajak. Li'anal mad'u lahu halat, karena orang yang kita ajak itu kondisinya macam-macam. Ada orang yang bodoh, atau ada orang yang ngeyel dan nyombongkan diri, dan ada orang yang mau menerima kebenaran. Sepertinya mau menerima kebenaran dia, baik. Walakinnahu qad khafiya alaihi mujtahidan muta'awwilan. Tapi tersembunyi atasnya suatu kebenaran dan dia bersungguh-sungguh dan punya takwil dalam melakukan kesalahan. Ya, takwil itu alasan ya, yang punya. Falikulli insanin mayalik. Ya, maka semua orang
sesuai dengan kondisinya. Ma'asyiral muslimin, Syekh Utsaimin mengatakan, kemudian Imam Nawawi mengatakan, ud'u ila sabili rabbik. Sabilillah, sabilillah itu apa? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang kepada jalan Rabb. Sabilillah adalah dinnya, syariatnya yang Allah syariatkan kepada hambanya. Ud'u ila sabili rabbik. Sabil itu apa? Din, yaitu ibadah kepada Allah dan syariatnya. Jadi kalau Indonesia ini boleh dakwah atau enggak gitu, bebas dakwah enggak? Lah boleh enggak kita mengajak kepada syariat secara keseluruhan? Boleh enggak kita mengajak din secara keseluruhan? Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan sabili rabbik, jalan Rabbmu. Karena dua sebab. Pertama, karena Allah yang menjelaskan jalan itu dan menunjukkan jalan itu. Maka sabili rabbik, yaitu Allah yang menjelaskan Islam ini, Allah yang menjelaskan syariatnya, maka dikatakan sabili rabbik. Yang kedua, sabili rabbik, karena jalan ini musilatun ilaihi, mengantarkan kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu yang mengantarkan kepada Allah kecuali jalan Allah yang disyariatkan hambanya. Tidak mungkin kita ketemu dengan Allah dan bahagia dengan Allah kecuali dengan jalan yang Allah terangkan. Nggak ada jalan lain kecuali Allah yang menjelaskan. Iya. Wa qawluhu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Al hikmah, sebagaimana saya katakan, yaitu al-isabatu fil qaul wal amal, tepat di dalam bicara dan berbuat. Innaha minal ihkam. Ihkam itu kuat, itqan, teliti. Ya, itqan, teliti itu meletakkan suatu pada tempatnya. Jadi gini, anak tidak paham kalau dia salah, kemudian kita pukulin, pas nggak? Nggak pas. Orang sedang puncak amarah dan dinasihati, pas nggak? Enggak. Ya. Termasuk juga kita menggunakan bom untuk menyelesaikan masalah-masalah liberal, bisa nggak? Enggak. Kalau masalahnya masalah ideologi, harus kita lawan dengan ideologi. Sekarang Indonesia ini problemnya ideologi sebetulnya. Maka kita harus perang ideologi, karena mereka mengatakan Islam itu bahaya, orang Islam itu teroris. Itu kan ideologi itu. Ya, Indonesia bukan negara agama kata mereka, ya. Indonesia kan bukan negara agama, itu ideologi itu. Ya, kalau Indonesia bukan negara agama, mereka larang agama Islam. Untuk itu kita katakan, enggak, Islam negara tauhid. Islam adalah syariah. Sehingga apa? Kalau ini sudah masuk, ya sangat mudah kita mengajak orang kepada pembelaan terhadap Islam dan tidak membenturkan Islam dengan yang lainnya. Ya. Kemudian wa ammal mau'izah. Mau'izah itu apa? Kata beliau, tadzkir al-makrun bitarhib at-tarhib. Tadzkir, mengingatkan tapi disertai dengan nakut-nakuti dan iming-imingi. Ya. Dari mau'izah itu yang dimaksudkan adalah mengingatkan kepada kebenaran disertai ngiming-ngimingi surga dan nakut-nakuti dengan neraka. Ngiming-ngimingi ridha Allah dan nakut-nakuti dengan neraka Allah. Nah, fa idza kana al-insan ma'ahu syai'un min al-i'rad. Ya, kalau orang itu ada sedikit berpaling, dinasihati. Kalau enggak bermanfaat, jadilhum billati hiya ahsan. Didebat dengan cara yang terbaik. Ya. Maka kalau orang itu punya argumentasi, didebat dengan baik, ya. Subhanallah, apa jidal billati ahsan? Coba lihat, ikhwan fillah. Seakan-akan gini, jangan sampai Anda itu memvonis seorang bahwa dia itu sesat, dia itu nggak tahu kebenaran, kecuali pernah kita berinteraksi, pernah kita debat. Lah kalau orang nggak pernah didebat,
tiba-tiba dia itu ahli bid'ah itu ya gimana gitu. Itu ya, kasihan tuh Ustaz Adi apa? Hidayat, Ustaz Abdul Somad. Belum pernah ketemu lah kok kemudian dikatakan dua-duanya sesat gitu. Nah itu nggak bisa. Orang kafir pun wajadilhum billati ya ahsan. Iya. Ya. Bil ahsan. Ahsan itu apa? Di sini fala tashaddud alai. Jangan engkau kerasin dia. Jadi ahsan yang paling terbaik di dalam cara, paling baik di dalam menjelaskan dalilnya ya. Ada orang yang ya, puas dengan dalil Quran dan hadis. Ada ya? Saya itu pernah berceramah. Sebetulnya saya nyebut dalil, cuma nggak saya perbanyak. Tapi karena saya memperbanyak dalil akli, argumen-argumen logika, mana dalilnya dalam maksudnya? Sebagian orang puasnya apa dengan apa? Cukup disebutkan dalil Quran hadis. Wa minan nas may yakunu bil aks. Ada orang yang kebalikannya, la yaqtani bil adillah syar'iyyah. Tidak puas dengan dalil apa? Wahyu. Kecuali kalau dengan disertai dengan apa? Dalil akli. Pernah juga saya terjadi pada diri saya. Cita gitu. Ketika kita menyebutkan dalil, apalagi kalau yang diisi itu orang apa namanya? Orang politik ya, apa namanya? Sosial apa? Sospol ya, sospol. Dikasih dalil Quran. Terakhir kali ngomongnya apa? Bohong juga kita nggak tahu katanya. Jadi orang kayak gitu memang juga harus argumentasi apa? Akal yang harus diberikan. Iya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Selanjutnya ya. Wa qala ta'ala wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya. Ini Syekh Utsaimin menjelaskan per ayat ya, per ayat. Maka belum ketemu hadisnya. Hadisnya di mana? Ya Allah, panjang banget hadisnya ya. Berapa halaman ini? Malah nggak ada hadisnya ya. Ya, nggak apa-apa kalau begitu. Hadisnya setelah halaman ke-6, 6 halaman setelahnya. Tayyib. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa hadza amru minallahi azza wa jalla bi ayyakuna minna hadhihi. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita itu menjadi umat maksud taifah, kelompok. Umat di dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna. Kadang-kadang yang dimaksudkan umat adalah kelompok. Kadang-kadang yang dimaksudkan adalah ajaran. Kadang-kadang yang dimaksudkan adalah tahun. Ya, kalau di sini taifah wal takum minkum ummah. Jadilah di antara kalian ada yang menjadi satu kelompok yang mengajak kepada kebaikan. Dan ada umat yang dimaksudkan adalah millah, ajaran. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan ini ajaran kalian, agama kalian itu agama yang satu. Dan ada umat berarti tahun. Wa qala alladzi naja minhuma wa dzakara ba'da ummah. Berkatalah orang yang selamat dari kedua orang yang dipenjara, ingat tentang Nabi Yusuf setelah ummah, setelah beberapa tahun. Jadi kan Nabi Yusuf alaihissalam sebelum keluar ya apa? Penjara, ketemu dengan dua orang kan. Kemudian setelah itu mau dengan yang mau selamat, tolong ya nanti bilang sama rajamu sana kalau saya dipenjara dengan dolim gitu ya. Tapi ya Allah Subhanahu wa ta'ala lihat seakan-akan Nabi Yusuf alaihissalam condong kepada orang gitu ya. Maka malah dijadikan orang itu lupa
Lupa nggak nyebut-nyebut kecuali setelah kejadian mimpinya raja. Dan di sini katakan wadzakara ba'da ummah. Ingat setelah tahun. Ada umat berarti qudwah, teladan atau imam. Inna Ibrahim kana ummah. Adalah Nabi Ibrahim adalah imam. Ya. Subhanallah. Nabi Ibrahim satu orang dikatakan apa? Ummah. Karena Nabi Ibrahim teladan, Nabi Ibrahim bisa mencetak pengikut. Kalau umat Islam sekarang umat, tapi nggak ada imamnya. Nah ini masalahnya. Kemudian Allah mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan alam wal takun minkum. Wal takun itu lam di sini lamul amr, perintah. Ya. Kemudian wal takun minkum min. Ini dikatakan minkum itu apakah artinya sebagian ditambahin atau libayanil jinsi untuk menjelaskan jenisnya. Ya, jadi mungkin sedikit ada yang katakan wal takum minkum. Dakwah itu hukumnya fardu kifayah atau fardu ain? Ada yang katakan fardu kifayah karena minkum sebagian dari kalian. Tetapi yang kedua katakan minkum itu libayanil jins wal takun minkum. Hendaklah kalian itu semuanya menjadi umat yang yad'una ilal khair. Ya, yang benar adalah semua orang harus berdakwah. Cuma kadang-kadang ada orang yang dakwahnya sendiri-sendiri. Tetapi yang benar dakwah itu harus, kalau mau sukses harus secara berjamaah. Ya. Karena dakwah itu kalau nggak dikelola dengan jamaah atau tidak bersama-sama, ya nanti individual sekarang ini. Nggak tahu dakwah kita sekarang ini sebetulnya kelihatannya berjamaah atau sendiri-sendiri ini sebetulnya. Contoh, saya pertanyaan aja. Di masjid sini itu khotibnya 4 atau berapa? 4 atau 5? 5. Pertanyaan, apakah ada koordinasi selama setahun isi khutbahnya apa? Mestinya kita sering bicara mestinya, tapi realita tidak seperti harusnya. Kita itu bisa merancang orang kalau ikut Jumatan dini setahun paham Islam dengan cara mengikuti khutbah 20 menit kali 50 kali. Karena apa? Selama setahun itu sudah materinya ini diisi oleh 4 orang, maka 4 orang itu harus berkoordinasi. Tapi yang sering terjadi, khotibnya bicara apa sekarang, besoknya bicara, terus laginya diulang lagi. Malah yang lebih parah, besoknya yang satu bantah yang lainnya. Jadi khutbah itu dalam rangka bantah temannya. Yang bingung siapa? Umatnya. Ya. Nah, jadi yang ada 2 pendapat, ya. Tapi yang benar adalah bahwa dakwah itu, ya, wajib bagi semua orang yang tahu kebenaran. Yang lebih kuat tadi ya, kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man tabani. Orang yang merasa pengikut Nabi juga harus berdakwah. Baiklah, sebelum kita akhirkan apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, kita baca satu hadis saja, ya, karena waktunya sudah sholat isya. Ya, satu hadis halaman 360. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda, siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, adalah baginya dari pahala, mithlu ujuri, seperti pahala-pahala man tabi'ahu, orang yang mengikutinya, la yang kusudzalika
tidak mengurangi hal itu min ujurihim syai'a, dari pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm, adalah atasnya dari dosa, mithlu, seperti afami, dosa-dosa, man tabi'ahu, orang yang mengikutinya, layak usudalika, tidak mengurangi hal itu, min athamihim, dari dosa-dosa mereka, syai'an, sesuatu, rawahu Muslim. Bapak Ibu, ujungnya semuanya itu kan hasilnya kan, di sana ada sarana, di sana ada hasil. Kaya raya, yang dilihat kekayaan atau manfaat kekayaan? Manfaat, kan gitu kan? Orang jadi presiden, yang dilihat kursinya presiden atau manfaat kepresidenan? Manfaat. Orang punya ilmu sampai dokter, profesor, yang dilihat keprofesorannya atau manfaatnya? Manfaat. Untuk itu adalah kita lebih cerdas. Kadang-kadang kita itu tidak kaya sekaya Bill Gates, tidak pinter sepinter Profesor Habibie, tidak setinggi presiden, tapi banyak orang yang demikian itu ternyata nanti dari akhirat dia yang paling kaya, dia yang paling tingkatnya, dia yang paling banyak. Itu apa? Berdakwah. Banyak gak orang yang gak sholat di lingkungan kita? Coba, kalau kita kemudian datang mereka, menyebabkan mereka sholat, subhanallah, berapa pahala? Kalau kita menyadarkan orang yang kaya raya untuk infak hartanya, kekayaan itu buat apa? Coba kalau Bapak bikin pondok pesantren, kemudian tergerak untuk bikin pondok pesantren, maka dia mendapatkan pahala seperti itu, walaupun dia nggak ikut nyumbang karena nggak punya duit. Nah, luar biasa ini. Ngajak kita untuk ngaji, terus selalu dapat terus. Untuk itu ikhwani fillah rahimakumullah, mengajak itu kan sederhana ya, memberikan motivasi, mengiming-imingi, ya, mendorong. Untuk itu hendaklah dakwah ini jangan kita remehkan. Orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa memotivasi, mengajak orang lain berbuat kebaikan. Karena Allah tahu tidak semua kebaikan bisa kita lakukan ya. Tidak semua kebaikan bisa kita lakukan karena kita terbatas ya. Umpamanya kita ngajak orang untuk menolong orang yang kekurangan, walaupun kita nggak bisa, kita dapat pahala seperti itu. Jadi istilahnya adalah kita itu mengembangkan potensi-potensi diri kita. Di antara potensi yang sangat bagus adalah mengajak kepada kebaikan. Itu amal jariah. Ya, amal jariah terus-menerus kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Adapun yang kedua, ya, kalau orang mengajak kepada keburukan, maka dia mendapatkan dosanya sampai hari kiamat juga. Ya. Maka ada orang yang gemeter ketika saya ngomongin. Ada orang Islam dulunya misionaris itu. Saya bilang kewajiban ibu adalah mengajak kembali ya semua yang pernah diajak kepada kesesatan. Waduh, pusing juga. Karena ada yang sudah nggak tahu di mana dia ya. Tapi harus salah satu kafarahnya adalah apa? Menjelaskan orang-orang yang dulu pernah disesatkan untuk dijelaskan bahwa dia dulu mengajak kepada kesesatan. Terakhir kali saya ingatkan dalam satu hadis, ad-dunya li arba'in. Dunia itu untuk 4 orang. 1, orang yang kaya raya dan melakukan kebaikan semua yang bisa dia lakukan, orang yang terbaik. Ada orang yang pas-pasan, cuma cita-citanya kalau aku kaya seperti dia, aku lakukan seperti dia lakukan, pahala sama. Yang kedua, ada orang yang kaya raya
melakukan segala keburukan, itu yang orang yang paling buruk. Yang kedua, nggak punya apa-apa, tapi cita-citanya merusak kalau punya duit. Kalau aku punya duit seperti dia, aku lakukan semua yang lakukan, derajatnya sama dua-duanya dalam keburukan. Nah, untuk itu niat yang baik dan melakukan hal yang bisa kita lakukan dalam menuju orang kepada kebaikan, dan hati-hati untuk tidak memberikan contoh yang buruk dan mengajak kepada keburukan. Ya, saya kira demikian karena waktulah yang sudah habis. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.